Kajian Islam. Bapaknya makan kurma, kemudian tidak ditelan, tapi dikunyah sampai lembut, kemudian diambil, dimasukkan ke mulut bayi atau anaknya. Setelah didoakan dengan doa ini, bukan diadzanin. Ya, yang sunnah itu begitu lahir procot didoakan. U'idzuka bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Baru kemudian kita makan kurma, diambil kurma itu dari mulut kita, dimasukkan ke mulut bayinya. Adapun adzan di telinga kanan dan adzan di telinga kiri dhaif hadisnya. Tapi dulu sempat melakukan kepada anak kita. Sempat, ya maklum, karena dulu tidak tahu. Wallahu a'lam. Inilah mungkin barangkali sekilas perjalanan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, yang insya Allah nanti kita lanjutkan kepada Nabi Yakub. Nah, Yakub dan Yusuf ini jadi satu karena masanya bersamaan dan sejarahnya ditulis dalam Al-Quran bersama-sama. Tapi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang. Semoga kita dimudahkan nanti, yakni mempelajarinya secara singkat. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, sebetulnya itu nanti pembahasannya ketika membahas yakni satu Nabi Musa atau ketika membahas Nabi Yakub paling tidak, yaitu keturunan dari Nabi Yakub. Kenapa? Yakub itu punya nama lain. Nama lainnya Israel. Kalau kita kan Israel, ya. Kalau mereka Yahudi Israel. Isra itu hamba. El itu Allah. Makanya mereka kan mengatakan Allah itu Eli. Ya. Makanya hati-hati dengan merek Ben Eli. Ada nggak? Merek apa ini? Merek apa? Motor Ben Eli kan? Itu maksudnya anak Allah. Bahasa Ibrani Ben Eli. Ben itu anak, bin, ya kan? Eli itu Allah. Israel itu artinya hamba Allah. Nama lain dari Yakub. Maka diabadikan dalam Al-Quran, diulang-ulang. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku karuniakan kepadamu. Dan kalian aku tinggikan, diangkat untuk seluruh alam. Tapi ketika itu, karena setelah itu Bani Israel ini melakukan banyak, yakni penyimpangan dan kesesatan saat di zaman nabi-nabi mereka, yakni ketika bersama Nabi Musa melakukan penyimpangan, sehingga mereka disebut dengan Yahudi Bani Israel. Tapi Bani Israel belum tentu Yahudi, karena Bani Israel itu keturunan Yakub. Kalau Bani Israel itu berarti secara keseluruhan keturunan Yakub. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk ketika mereka menyimpang dari ajaran Musa, mereka disebut Yahudi. Mereka rubah kitab Taurat, diganti menjadi Talmud. Bani Israel di zaman Isa, ketika mereka menyimpang dari ajaran Injil itu untuk Bani Israel. Maka mereka disebut Nasrani, karena dia menyimpang dari ajaran Injil. Injil diganti, dirubah.
Jadilah sekarang bernama Bible. Isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal itu bukan kitab sebagaimana zaman yang asli, yaitu Injil yang sebenarnya. Jadi Israel itu nama lain Yakub, artinya hamba Allah. Adapun yang Israel sekarang, dia itu mengklaim dirinya yaitu sebagai hamba Allah. Jadi mereka menganggap dirinya hamba Allah. Sebagaimana apa? Orang-orang pendahulu mereka adalah hamba Allah. Terutama Nabi Yakub. Padahal perilaku mereka jauh menyimpang dari kedudukan sebagai hamba Allah. Lihat bagaimana perilaku mereka. Berdusta. Kemudian menganggap yang lain goyim. Apa goyim? Seperti binatang. Mereka mudah sekali untuk menghabisi nyawa. Merusak perjanjian. Membuat kerusakan. Di segala bidang dia buat kerusakan. Tapi dia tetap menganggap dirinya sebagai hamba Allah. Makanya negerinya dikatakan Israel. Itu klaim mereka. Tapi apakah mereka hamba Allah yang sebenarnya? Tidak. Allah sudah laknat mereka. Duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Surah Ali Imran. Surah yang ketiga. Pada ayat yang ke-112. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bagaimana mereka dulu diangkat di bumi, di langit, disebut sebagai hamba-hamba Allah yang baik, tapi setelah itu kemudian mereka dihinakan oleh Allah karena kesesatan yang mereka lakukan. Allah katakan dalam ayat tersebut, wa duribat alaihimul maskana, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena sungguh mereka telah yakni mendurhakai atau kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau, dan mereka yakni asau, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas. Makanya mereka akan dihinakan. 2 kali dihinakan. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akhir zaman. Akhir zaman mereka akan dihabisi. Sehingga apa? Pohon-pohon, batu-batu itu bisa bicara. Dan memberi informasi tentang keberadaan mereka, dan akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Di dalam Sahih Muslim, kita buka dua 2473 nomornya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimunal yahuda, sebelum yakni orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Sehingga ketika orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik-balik batu dan pohon, di balik apa? Batu dan pohon. Lalu kata batu dan pohon itu, ya muslimin, ya Abdallah, wahai hamba Allah, waru'al Yahud, kesinilah, di belakangku ini Yahudi, ta'al, kemarilah, faktulhu, bunuhlah dia.
Jadi pohon itu bisa bicara, batu bisa bicara. Illa gharqat, kecuali satu yang tidak bisa bicara, yaitu pohon gharqat. Kenapa? Fa innahu minal yahud, karena sesungguhnya pohon itu berasal dari Yahudi. Sudah pernah lihat pohon gharqat? Hah? Ente itu lihatnya pohon apa? Ya cari browsing gimana pohon gharqat itu. Lambang pohon gharqat itu begini, lambang mereka. Biasanya yang dipakai ada lilinnya itu. Itu lambang gharqat. Itu ditaruh di menara. Itu lambang kenegaraan mereka itu seperti itu, lambang pohon gharqat. Dibentuk seperti yakni tangkai-tangkai, ada 6 tangkai itu. Nah ini janji Allah, mereka akan dihinakan, dihabisin nanti di akhir zaman. Jadi kecil Yahudi itu, bangsa yang nanti akan habis, dihabisin oleh kaum muslimin. Justru bangsa yang tidak terkalahkan itu bukan Yahudi, tapi siapa? Ya'jud, Ma'jud. Karena nanti Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi ketika menghadapi Ya'jud, Ma'jud tidak langsung perang tanding, maksudnya perang berhadapan-hadapan. Kenapa? Kaum muslimin mengisolasi diri, naik ke tempat-tempat yang tinggi, termasuk pergi ke Gunung Tursina, menyelamatkan diri. Senjata yang paling ampuh yaitu doa, itulah yang dipakai. Kalau dengan Yahudi kecil, karena mereka itu penakut, licik, Yahudi itu. Ya, jadi itu Israel yang sekarang. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi satu pertanyaan lagi. Baik, kalau silakan terakhir ya. Kemana? Mendoakan? Mendoakan istrinya. Jangan, itu untuk anak. Iya. Kalau istrinya lain. Kalau istrinya dipegang ubun-ubun, didoakan apa? Hah? Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi, sambil dipegang ubun-ubunnya. Kapan? Yaitu ketika setelah ijab qabul. Ijab qabul, setelah itu salat sunnah 2 rakaat, suami jadi imam, istri jadi makmum, pegang ubun-ubunnya, berdoa. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah aku minta kepada engkau, khairaha, kebaikan yakni wanita ini, wa khairu ma jabaltaha alai, dan kebaikan apa yang kau ciptakan kepada wanita ini, wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita ini, wa syarri ma jabaltaha alai, dan keburukan yang kau ciptakan kepada wanita ini. Sambil dipegang ubunannya. Sudah atau belum? Halo? Kalau belum, nggak ada waktu terlambat. Nanti malam pulang cari ubun-ubun istrinya. Iya kan? Kawin lagi. Istrinya dulu yang sekarang praktekin itu doa. Nggak ada waktu terlambat. Doain, pegang ubun-ubunannya. Itu untuk istri. Kalau ini untuk anak. U'idzuki bikalimatil tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Itu untuk anak. Kalau untuk istri lain lagi. Ya. Jangan disilang, jangan dibalik ya. Keliru nanti. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam